Cui Yiming datang ke puncak senjata bertujuan menyuruh mereka membuat 5.000 pedang baja berkualitas untuk puncak bela diri yang harus diselesaikan hari ini juga. Mereka mendengar permintaan 5.000 pedang tentu sangat terkejut. Meski tanpa makan dan minum, puncak senjata juga hanya mampu menempa 1.000 senjata per harinya dan memohon kepada Cui Yiming untuk mengerti mengenai keadaan mereka. Meminta Cui Yiming untuk memberikan lebih banyak waktu. Subuzo nampaknya ingin bertindak nih. Ia bermaksud ingin menghilangkan budaya sekte mengenai yang kuat selalu menindas yang lemah. Cui Yiming mengancam jika tak diselesaikan hari ini mereka akan dikeluarkan. Maksudnya dipecat kali ya. Subuzo pun mulai beraksi memanggil Cui Yiming yang sok berwibawa. Awalnya si Cui Yiming ini nampak begitu berani, namun setelah tahu jika itu adalah Subuzo, nyalinya jadi ciut. Para murid tukang yang belum tahu tentang Subuzo menyuruh Subuzo untuk diam. Mereka memberitahu jika tidak boleh memanggil kakak seperguruan Cui Yiming dengan nama secara langsung. Subuzo lantas mendekat ke arah Cui Yiming. Ia menantang Cui Yiming untuk mengulangi kata-kata yang ia ucapkan barusan. Kedua orang itu pun meminta Cui Yiming untuk tidak marah dan memberitahu jika Subuzo adalah murid baru, tidak mengerti apa-apa. Selain itu, murid tukang itu juga memberitahu Subuzo jika ia menyinggung Cui Yiming maka tak akan ada yang menyelamatkan dirinya. Ketika kedua murid tukang takut karena mengira Cui Yiming akan marah, Cui Yiming malah bersikap lembut dan menanyakan mengapa Subuzo berada di tempat itu. Tentu hal itu membuat kedua murid tukang itu terkejut, tak menyangka jika Cui Yiming bersikap seperti itu kepada Subuzo. Cui Yiming menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah saja dan meminta Subuzo untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Subuzo meminta Cui Yiming kembali dan melapor. Mulai saat ini, puncak senjata memiliki aturan sendiri. Jika menginginkan senjata harus membuat janji terlebih dahulu. Cui Yiming mengira jika Subuzo telah ketagihan membuat aturan sendiri. Subuzo menyadari jika Cui Yiming berpura-pura patuh kepada dirinya dan ia mempunyai rencana agar Cui Yiming benar-benar akan patuh kepada dirinya, yakni ia akan menantang orang yang lebih kuat darinya. Seseorang bernama Senior Ma yang berasal dari puncak yang sama dengan Cui Yiming datang ke puncak senjata. Ia menanyakan mengenai pembuatan 5.000 senjata. Cui Yiming memberitahu jika senjatanya tidak bisa ditempa hari ini. Senior Ma menganggap murid tukang di puncak senjata adalah sekelompok sampah yang sungguh berani menolak permintaan puncak bela diri. Karena takut dengan Subuzo, Cui Yiming memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh Senior Ma. Ia berkata bahwa menempa 5.000 pedang dalam sehari memanglah sedikit mempersulit mereka. Senior Ma mengatakan jika puncak bela diri adalah pemimpin kekuatan tempur sekte, tak peduli apapun permintaannya, puncak senjata harus menyetujuinya tanpa alasan. Karena mereka berani menolak permintaan puncak bela diri, Senior Ma mengancam mereka dan menanyakan apakah mereka sudah tidak ingin tinggal di sekte Dao lagi. Nampak Senior Ma berada di ranah Innet tingkat 5. Melihat hal itu, Subuzo ingin membuat aturan lagi untuk puncak bela diri. Menganggap jika Senior Ma itu keterlaluan, Senior Ma memandang Subuzo yang hanya seorang murid tukang bahkan berani membuat aturan untuknya. Melihat Subuzo seperti itu, dua orang murid tukang itu menganggap jika Subuzo sudah tak ingin hidup lagi. Subuzo menjelaskan tentang apa yang ia rencanakan. Karena puncak bela diri terlalu banyak mengonsumsi senjata, mulai hari ini pasokan senjata ke puncak bela diri akan dikurangi. Selain itu, urutan pasokannya berada di urutan terbawah dari 6 puncak. Jika tidak terima, puncak bela diri bisa bertarung dengannya kapan saja. Pertarungan yang sama, semua yang datang tidak akan ia tolak. Senior Ma terkejut mengetahui basis kultivasi dari Subuzo. Jika tak berani bertarung, Subuzo menyuruh Senior Ma untuk pergi dan membawa orang yang nyalinya lebih besar. Mendengar hal itu membuat Senior Ma hatinya panas.
Meski di tingkat yang sama, dirinya adalah murid puncak bela diri yang akan menunjukkan kepada Su Wuzhou kesenjangan di antara mereka. Zhu Yiming mengingatkan seniornya karena Su Wuzhou tidaklah gampang untuk dihadapi. Untuk melawan senior Ma, Su Wuzhou cukup menggunakan pedang rusak alias patah. Karena merasa diremehkan, senior Ma berniat ingin menghajar Su Wuzhou tanpa ampun. Senior Ma tak menyangka di tingkat yang sama ia bahkan tak bisa melakukan apapun kepada Su Wuzhou. 这怎么可能？ 什么？一剑开始！ Su Wuzhou sebenarnya tidak menggunakan kekuatan yang sesungguhnya karena mengingat mereka adalah rekan satu sekte. Jika tidak, pasti senior Ma telah tewas di tangannya. Su Wuzhou mengingatkan untuk kembali dan memberitahu kepada semua orang di puncak bela diri. Pertarungan di tingkat yang sama, Su Wuzhou tak akan menolak siapapun yang datang. Senior Ma yang sudah tak bisa kembali ke puncak bela diri, ia meminta Zhu Yiming untuk membawanya kembali. Apa yang telah dilakukan oleh Su Wuzhou membuat dua orang murid tukang itu merasa bangga. Lalu kedua orang itu meminta Su Wuzhou untuk istirahat dan mengusulkan biarkan mereka saja yang bekerja melakukan pekerjaan tersebut. Su Wuzhou meminta kepada mereka agar tak memperlakukan dirinya berbeda karena kekuatannya. Karena itu tak ada bedanya dengan murid puncak bela diri. Su Wuzhou meminta mereka pergi beristirahat jika mereka masih menghargai dirinya. Dan tidak boleh kembali sampai besok. Biarkan dirinya yang melakukan pekerjaan di tempat tersebut. Dua orang murid tukang itu pun merasa jika aturan yang dibuat oleh Su Wuzhou bisa mengurangi banyak beban kerja untuk rekan-rekan puncak senjata. Mereka bahkan berencana untuk menyebarkan perbuatan Su Wuzhou yang begitu mulia. Melihat semuanya pergi, Su Wuzhou sudah tak sabar untuk memulai berkultivasi dengan menelan senjata rusak. Ia mengeluarkan mangkuk reinkarnasi untuk menelan senjata rusak tersebut. 终于可以吞残兵修炼啦！给我吞！